Halo Sob, lanjut materi UK masih tentang antibiotik. Kali ini kita akan belajar pengobatan infeksi intraabdominal. Tonton sampai akhir, nanti akan saya kasih tips mudah menghafal untuk menjawab soal UKI-nya. Baik, kita mulai. Pengobatan infeksi intraabdominal. Infeksi intraabdominal mencakup berbagai kondisi serius yang memerlukan diagnosis dan pengobatan segera. Infeksi kandung empedu, kolesistitis, definisi dan patofisiologi. Inflamasi kandung empedu akut atau kronis, sering disebabkan oleh obstruksi ductus cysticus oleh batu empedu. Bakteri yang sering terlibat termasuk Escherichia coli, Klebsiella, dan Enterococcus. Tanda dan gejala nyeri kuadran kanan atas, demam, mual, muntah, dan terkadang ikterus atau penyakit kuning. Tanda MERV positif sering ditemukan pada pemeriksaan fisik. Terapi antimikrobal lini pertama, ciprofloxacin intravena dengan dosis 400 mg setiap 12 jam. Alternatif, cefotaxime intravena 1 hingga 2 gram setiap 8 jam disesuaikan dengan berat infeksi. Kolangitis, ascending, etiologi infeksi saluran empedu yang disebabkan oleh obstruksi dan stasis, memungkinkan bakteri enterik untuk naik. Bakteri aerob dan anaerob sering ditemukan. Gejala khas, trias Charcot, nyeri kuadran kanan atas, demam menggigil, dan ikterus. Pada kasus berat dapat berkembang menjadi pentat Reynolds dengan tambahan hipotensi dan perubahan status mental. Pilihan antibiotik ampicillin sulbactam intravena sebagai pilihan utama. Alternatif, ciprofloxacin intravena dikombinasikan dengan metronidazol untuk cakupan anaerob. Intervensi non-antibiotik drainase biliar darurat melalui RCP atau drainase perkutan sangat penting untuk menurunkan tekanan dan mengurangi jumlah bakteri. Peritonitis dan pelviperitonitis. 65% kasus sekunder peritonitis sekunder akibat perforasi organ, lebih umum daripada peritonitis primer. 25% mortalitas. Tingkat kematian pada peritonitis berat tanpa penanganan tepat. 48 jam window terapi periode kritis untuk memulai terapi antibiotik yang tepat. Terapi antimikroba untuk peritonitis dan pelviperitonitis adalah ampicillin sulbactam intravena sebagai pilihan utama. Alternatif yang direkomendasikan adalah ciprofloxacin intravena yang dikombinasikan dengan metronidazol untuk memastikan cakupan terhadap bakteri aerob dan anaerob. Selain terapi antibiotik, intervensi bedah mungkin diperlukan untuk mengatasi sumber infeksi, terutama pada kasus peritonitis sekunder. Pemeriksaan kultur dan tes sensitivitas sangat penting untuk penyesuaian terapi. Perforasi saluran cerna 0,2 jam, nyeri akut, demam, tanda peritonitis. Resusitasi, diagnosis cepat, dan antibiotik empiris harus segera dimulai. 26 jam stabilisasi pasien. Pemberian ampicillin sulbactam IV 3 gram setiap 6 jam dikombinasikan dengan gentamicin IV 5 hingga 7 mg kilogram hari. Juni 24 jam intervensi bedah untuk menutup perforasi dan membersihkan kontaminasi. Lanjutkan antibiotik spektrum luas. 24 jam penyesuaian antibiotik berdasarkan hasil kultur. Pantau tanda sepsis, disfungsi organ, dan komplikasi. Abses hati. Etiologi abses hati piogenik disebabkan oleh infeksi bakteri, umumnya polimikrobial termasuk Escherichia coli, Klebsiella, Bacteroides, dan Enterococcus. Dapat terjadi melalui penyebaran hematogen, biliar, atau langsung. Manifestasi klinis demam, nyeri kuadran kanan atas, hepatomegali, dan mual muntah. Ikterus dapat hadir pada kasus yang melibatkan saluran empedu. Gejala dapat berkembang secara bertahap selama beberapa minggu. Terapi antimikroba ampicillin intravena 2 gram setiap 6 jam dikombinasikan dengan metronidazol 500 mg setiap 8 jam. Durasi pengobatan biasanya 4-6 minggu, disesuaikan dengan respons klinis dan resolusi abses. Pankreatitis bakterial dan abses pankreas. Inflamasi akut. Pelepasan enzim pankreas menyebabkan kerusakan jaringan dan respons inflamasi. Terapi antimikroba ampicillin sulbactam IV 3 gram setiap 6 jam untuk mengendalikan infeksi. Selain terapi antibiotik, penanganan abses pankreas sering memerlukan drainase perkutan atau intervensi bedah. Dukungan nutrisi yang adekuat dan pengendalian gula darah juga sangat penting dalam penata laksanaan pasien. Disentri amuba. Agen penyebab entamoeba histolytica, protozoa parasit yang menginfeksi usus besar dan dapat menyebar ke hati dan organ lain.
Penularan terjadi melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi dengan kista amuba. Manifestasi klinis diare berdarah dan berlendir, kram perut, tenesmus, dan demam. Kasus berat dapat menyebabkan kolitis fulminan atau megakolon toksik. Komplikasi ekstraintestinal termasuk abses hati amuba. Diagnosis ditegakkan melalui identifikasi trofozoid E, histolitica dalam tinja segar atau pemeriksaan serologi untuk antibodi anti-amuba. Terapi metronidazol oral 750 mg 3 kali sehari selama Mei 10 hari. Harus diikuti dengan agen luminal seperti paromomicin untuk eradikasi kista di usus. Pada kasus berat, metronidazol intravena dapat diberikan. Colitis pseudomembranosa. Colitis pseudomembranosa disebabkan oleh bakteri Clostridium difficile, yang sering berkembang setelah penggunaan antibiotik yang mengganggu flora usus normal. Penyakit ini ditandai dengan diare berair, nyeri perut, demam, dan leukositosis. Untuk kasus ringan hingga sedang, metronidazol adalah terapi lini pertama dengan durasi Oktober 14 hari. Kasus yang berat atau berulang mungkin memerlukan vancomycin oral. Hindari obat antiperistaltik karena dapat memperburuk penyakit. Kolera. Terapi utama untuk kolera adalah rehidrasi yang cepat dan adekuat, baik oral maupun intravena tergantung tingkat keparahan. Antibiotik berfungsi untuk memperpendek durasi diare dan mengurangi volume tinja. Untuk dewasa, rekomendasi antibiotik adalah cotrimoxazole oral, tetrasiklin 500 mg 4 kali sehari, atau doxycycline 300 mg dosis tunggal. Untuk anak, perhatikan bahwa tetrasiklin tidak dianjurkan untuk usia di bawah 8 tahun dan ciprofloxacin tidak untuk anak di bawah 12 tahun. Alternatif yang aman adalah azithromycin. Ringkasan terapi antimikroba untuk infeksi intraabdominal. Untuk mempermudah sudah saya buatkan tabel, dapat dilihat pada tabel. Untuk pengobatan infeksi kandung empedu, kolesistitis, gunakan cefalosporin, ciprofloxacin. Kolangitis, ascending, peritonitis, pelviperitonitis, perforasi saluran cerna, abses hati, pankreatitis bakterial, abses pankreas, ampicillin. Walau dengan kombinasi ada yang berbeda, ini sudah meningkatkan persentase kebenaran kalian jawab. Selanjutnya colitis pseudomembranosa, bakteri Clostridium difficile, C. diff, disentri dan amuba. Gunakan metronidazol. Kolera, bakteri Vibrio cholerae, cotrimoxazole oral. Terima kasih sob, sahabat obat berilmu yang sudah menonton. Dukungan dari para sober dapat memberi semangat saya. Untuk yang mau materinya ada di bawah ya. Terima kasih. See video selanjutnya.